Halo Dok, apa kabar? Halo, Bang Basar, sehat? Pis dulu coy. Oh, enggak. Salah. Kalau pis jadi pipis Bang. Oke. Kita mau ngobrolin apa nih hari ini? Kita udah lama ketemu nih, Ya, gara-gara PPKM. di vokal memang ini ya. Jadi kita udah lama nggak bisa outside setnya. Tapi ya nggak apa-apa. Teman-teman mungkin selama ini nikmatin live-nya juga gitu ya. Jadi bisa ngobrol sama yang jauh-jauh juga jadi malah gitu. Kali ini kita kayaknya ngobrol ini Bang. Jadi sebenarnya kan vokal kan ada sebagai inilah ya satu media alternatif lah gitu ya untuk memberikan berita-berita dan juga opini-opini yang memberi pencerahan. Bahasanya keren banget kalau pencerahan tapi berat kali pencerahan. Memberi insight sama aja insight ya. Jadi memberi pandangan baru lah buat masyarakat secara umum ya, terutama kalangan dewasa muda dan juga sekarang banyak juga anak-anak muda yang baca kira-kira gitu. Nah, tapi ini jadi masalah lain karena begitu banyak media yang mencoba untuk ke sana, tapi justru lebih banyak lagi yang mungkin malah ini ya yang nyari sensasi gitu. Dan kenyataannya di masyarakat kita kan kita udah tahu lah datanya Bang ya. Jadi kalau dari Mavindo, dari Cyber yang macam-macam cerita bahwa ya memang kita mudah untuk dapat hoax gitu ya. Jadi masyarakat kita itu. Nah, kita ini mau ngebahas dan mencoba untuk kayaknya ini perlu ngebedah gitu ya. Jadi kenapa orang bisa sih mudah banget nerima hoax atau adalah teori konspirasi gitu kan atau apalah ya. Jadi pokoknya berita-berita yang sebenarnya kalau dicek 1 kali 2 kali aja langsung tahu itu sebenarnya bohong gitu. Cuma kenapa kok sekarang orang lebih mudah nerima itu gitu. Sebagai CEO-nya Vokal nih Bang C yang punya yang berharap bahwa ini jadi media yang memberi pencerahan faktual gitu kan, yang memberikan objektif gitu kan. Jadi bisa itu. Nah, kalau Abang lihat kenapa sih orang, aku sih sampai sekarang masih mencoba meraba-raba ya kira-kira kenapa orang bisa suka sama hoax gitu ya, atau bisa sangat mudah untuk termakan hoax gitu. Kalau menurut Abang apa Bang? Ya, yang paling pertama itu mungkin kalau kondisi sekarang ya, karena pandemi ini memang banyak hoax yang berkeliaran lah ya, berseliweran di medsos, di media juga sebagian memang memberitakan itu sayangnya. Nah, itu memang karena mungkin ada kepanikan atau semacam kayak kekhawatiran dalam mental orang-orang sekarang. Jadi mereka pengen meluapkan itu gitu loh. Jadi mereka meluapkannya nggak tahu caranya. Jadi caranya memang dengan menyalurkannya, merilisnya itu dengan menerima hoax itu, lalu mengaplikasikannya dalam bentuk yang kita nggak tahu ya, apapun macam-macam bentuknya. Nah, tapi selain itu juga mungkin karena literasi ya. Tingkat literasi ya, artinya tingkat pendidikan kita, lalu juga kualitas tapi pendidikan. Tapi yang dapat pendidikan kan misalnya yang nyebarin hoax kadang-kadang yang S2, S3 gitu juga loh Bang, maksudnya. Oh iya, itu kita katakanlah oknum lah ya. Maksudku memang mereka ya itu tadi, sekolah itu kan juga memang tidak bisa membuat orang itu punya nurani ya. Nah, jadi setinggi apapun sekolah seseorang, justru kita harapkan bahwa dengan dia sekolah sampai S3 misalnya gitu, justru harusnya nuraninya jadi berkembang ke arah memang memedulikan kemanusiaan. Tapi ternyata memang sebagian yang seperti kau bilang tadi, bahwa mereka justru yang memberitakan hoax segala macam. Dan aku rasa itu semua ada kepentingan kayaknya. Jadi misalnya ada orang-orang yang punya kepentingan, bisa jadi mungkin ya terkait dengan hoaxnya ya. Jadi misalnya kayak konspirasi dikatakan bahwa ini misalnya adalah China sama Yahudi lah, Amerika segala macam lah gitu kan. Nanti kita ditaruh chipsnya di vaksin gitu. Iya, gimana caranya gitu loh. Dan ini di Indonesia sekarang kenapa vaksinasi ini agak sedikit terhambat ya, maksudku tidak lancar prosesnya, ya karena masyarakat sebagian tuh termakan hoax itu ya. Termakan. Jadi ada yang benar memang tidak mau karena memang tidak mau, ada yang tidak mau karena termakan hoax. Ada yang mau karena dia sadar bahwa memang vaksinasi ini adalah proses yang membantu kita semua untuk bisa melewati pandemi ini gitu. Ya, tapi kan maksudnya sebelum pandemi juga kita sering ya, sebelum marah pandemi lah, terutama era-era pil-pilan kemarin kan, pilkada, pilpres dan itu kan banyak banget kan hoax-hoax yang beredar dan sangat mudah kemakan gitu ya. Jadi ya bahkan gitu kadang-kadang ya satu itu Bang, jadi grup WA-nya dosen kadang-kadang ya grup itu nyebar juga gitu. Jadi maksudnya ada juga yang kemakan gitu. Jadi mungkin juga karena tadi kalau bener ya, kalau soal pandemi kayaknya karena ada nuansa ketakutan ya. Jadi berita-berita yang mengkhawatirkan, berita-berita yang bikin panik itu memang cepet banget nyebarnya gitu ya. Ada macam-macam lah, ada yang ambulans dibuat-buat lah untuk keliling apalah gitu. Jadi semacam orang butuh menyalurkan kepanikannya. Tapi kalau yang dulu-dulu tuh misalnya pas zamannya pilkada-pilkadaan gitu ya, atau pokoknya narasi anti atau pro pemerintah itu jadi kuat gitu kan. Itu juga kan berarti ini ya, ada kayaknya kita memang pengen yang mendukung pendapat kita gitu. Jadi
entah faktual nggak faktual, tapi kalau bisa mendukung semangat kita dulu lah, baru kita terima gitu. Jadi ya kita mungkin kurang bisa kritis kali ya untuk itu. Atau memang tingkat kritis dan kontrol sosial masyarakat sekarang itu berkurang ya. Critical thinkingnya itu berkurang. Ya itu memang disebabkan juga mungkin karena sebelumnya ya dari kualitas pendidikan kita, lalu bagaimana kehidupan publik orang-orang di publik lah ya. Jadi misalnya kayak politisi seperti itu kan, artis-artis, lalu misalnya banyak lah ya maksudku yang tokoh-tokoh publik lah kira-kira gitu. Jadi ini kan jadi membuat dan mempengaruhi pola pikir ya, pola pikir masyarakat mau nggak mau. Kenapa? Karena itu diekspos media. Dan sekarang ini kan cara menyampaikan informasi kan yang paling masif tuh, yang paling maksudku bisa lebih menyeluruh tuh ya memang lewat media kan. Nah, jadi kalau kita bisa membayangkan kalau misalnya media memberitakan hal-hal seperti itu kan efeknya yang seperti sekarang kita rasakan. Nah, meskipun memang ada banyak media lain juga yang memang memberitakan yang faktual ya gitu. Nah, jadi ini jadi PR lah buat kita semua karena sebentar lagi kita mau pilpres nih 2024. Nah ini kita nggak tahu nih nanti ke depan gimana. Akan ada teori-teori apa lagi ya konspirasinya atau ini? Pusing kan kita. Iya sih, pasti ada aja nanti yang muncul baru. Apalah isunya ini bisa kapitalis sama komunis bareng-bareng satu orang gitu ya. Jadi orang sekaligus. Kayak kemarin tuh kan ada yang TKI dari TKW ya, yang dari TKA tenaga kerja asing ya, TKA dari Cina. Itu kan rame kan dibilang itu Cina boleh masuk ke Indonesia ini segala macam di TV ya. Ini di TV nih. Politisinya bilang yang oposisi ya. Itu kok pemerintah begitu, mereka lebih mementingkan investasi daripada kesehatan masyarakat. Daripada kesehatan masyarakat segala begitu gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya pemerintah juga sudah berpikir jangka panjang. Artinya maksudnya sudah ada proses. Ada pertimbangan lah ya. Iya, ada pertimbangan dan ada proses prokes yang memang ketat dilakukan. Jadi nggak asal sembarang. Nah, sementara masyarakat ini kan jadi panas. Jadi istilahnya nih, anjir kok Cina masuk ke Indonesia gitu kan. Jadi, tapi kan sebenarnya masyarakat ini mereka itu karena mungkin ya dengan bahasa lain bahwa mereka meneladani kok gitu loh. Percaya pada tokoh-tokoh publik ini. Tapi persoalannya itu sekarang tokoh publik ini kita harus menyaring, bagaimana kita menyaring informasi supaya memang informasi yang sampai ke masyarakat itu dan cara penyampaiannya tepat gitu loh. Ya, tapi memang karena ini juga ya, kulturnya kita mungkin itu ya, critical thinking nggak biasa gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomong apa, rasanya agak susah untuk ngebantah gitu kan. Dan dianggap nyinyir loh. Dianggap nyinyir loh orang-orang yang critical thinking itu dianggap nyinyir. Jadi misalnya kayak misalnya kita ngomong nih, misalnya kayak aku nih, aku dulu pro banget sama Presiden Jokowi ya. Nah jadi tapi vokal enggak lo teman-teman. Oh iya, vokal sih enggak. Nah, tapi maksudku gini, tapi waktu dia misalnya mengatakan bahwa ada kebijakan yang tidak pro rakyat, aku ngomong gitu. Tapi waktu aku ngomong itu orang membabi buta bilang ini anti pemerintah. Nah, iya gitu. Tapi maksudku gitu. Ini kan critical thinking ini perlu gitu loh. Ini kontrol sosial kita loh gitu loh. Kalau enggak pemerintah bisa jadi mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak ada kontrol sosial ini. Tapi memang sebagai sebuah kritik ya sah-sah saja ya. Sah aja tapi bukan cuma jadi caranya. Dan bukan jadi kayak apa-apa salah pemerintah semua juga ini kan. Nah ini jadi kayak sekarang ini pandemi gini. Kalau aku ya, kalau aku ditanya nih, aku pendapatku pribadi. Kalau bukan Presiden Jokowi ini sekarang presidennya, mungkin Indonesia ini sudah ambruk. Karena di tengah pandemi dan ini gelombang kedua kan. Nah jadi ini kita harus lihat bahwa kita harus optimis bahwa Indonesia bisa kok lewatin ini gitu. Jadi ya memang kalaupun nggak bisa ini ya, maksudnya paling nggak ada hal-hal yang bisa kita lakuin ya untuk membantu hal itu gitu ya. Karena semua pemimpin dunia sekarang pasti punya concern sendiri ya terhadap masalah pandemi ini. Jadi memang ada hal-hal yang harus segera diperbaiki dan mungkin ada aja kekurangannya. Tapi bukan untuk dicaci maki, tapi untuk sama-sama dikritisi untuk diperbaiki. Karena capek loh, caci maki itu juga capek loh. Jadi itu butuh effort kan. Jadi makanya kita daripada kalau aku pikir gini, pilihannya sekarang cuma dua ya. Maksudku kita mengeluh atau kita berbuat yang positif untuk mendukung kondisi sekarang supaya lebih baik kita nanti ke depan. Dan rasanya kalau misalnya ini, kalau aku ya berandai-andai kalau misalnya lihat dari proses dan target pemerintah, rasanya harusnya tahun ini memang vaksinasi itu sudah berjalan ya mudah-mudahan 80% ya November herd immunity-nya gitu. Nah kalau itu tercapai kan tahun depan kita mungkin sudah bisa beraktivitas lebih luasa dari yang sekarang gitu. Oke, lepas dari soal pandeminya, berarti sebenarnya kalau hoaxnya sendiri dan maksudnya hal-hal yang terkait hoax ya, kadang-kadang informasi, disinformasi atau teori konspirasi kadang-kadang gitu kan. Orang memang suka gitu ya, maksudnya berhadapan dengan sesuatu yang dia nggak mengerti atau dia kurang tahu, udah langsung disebar aja gitu ya. Jadi langsung dan kadang-kadang teman-teman yang nggak tahu ini jadi pura-pura tahu. Nah itu yang bahaya, pura-pura tahu jadi dia sampaikan informasi apapun yang dia ini karena dia tahan
tahan nggak malu kan, biar nggak malu kan gitu. Nah, betul. Karena kalau seorang yang ilmuwan atau yang ilmiah cara berpikirnya kan sebenarnya nggak akan bilang pasti-pasti ya. Dia bilang ya kemungkinannya begitu, tapi ini dan lebih tenang gitu ya. Kalau ada masalah misalnya tiba-tiba berita bahwa oh ini COVID itu konspirasi dari apa gitu kan, dari ini, langsung orang kan mudah percaya. Tapi kan kalau orang yang cara berpikirnya kritis dan ilmiah kan harusnya oh iya gitu, buktinya apa, faktanya apa gitu. Gitu. Nah, abang punya tips nggak kira-kira kalau kita dapat berita atau apa gitu kan sering ya, kan berita-berita sekarang harus diakuin bang, kadang-kadang clickbait kan gitu. Sebenarnya nggak itu yang diomongkan, tapi ya gitu. Jadi, nah kalau kira-kira ngadepin informasi dari orang-orang dekat atau dari teman-teman sekitar, terus yang kita belum yakin kebenarannya nih, kira-kira gimana? Dan kita juga akan belum ngecek ya, jadi harus ngecek dulu. Tapi kalau selagi belum ngecek, nah kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan? Informasi-informasi yang sensasional gitu kira-kira. Yang pertama sih kita menalar ya. Menurutku kita harus pakai critical thinking kita gitu loh. Kita bertanya bahwa ini apa, kayak 5W1H gitu loh. Ini apa, ini kenapa, bagaimana, ini kok bisa begini. Jadi kita lihat semua sebab akibatnya gitu, bahwa sesuatu itu terjadi bukan tanpa akibat, tanpa sebab gitu kan. Jadi kita cek itu loh. Lalu make sense gak itu nalarnya gitu loh. Kalau itu itu make sense. Nah, kalau mau lebih cross check lagi, cari datanya gitu. Compare data itu gitu, dan kemudian mungkin tanya sama ahlinya, yang sama proper di bidang itu, atau mungkin lihatlah media yang kredibel ya. Gitu. Ya. Jadi itu yang paling gampang ya maksudku. Karena kayak sekarang ini kan lewat WA kita nggak bisa kontrol ya informasi apapun gitu kan, di grup-grup adalah yang kirim apa macam-macam lah, pokoknya aneh-aneh lah. Jadi menurutku ya mungkin orang-orang yang mungkin ya hoax, ya sekarang kita tahu misalnya beberapa hoax gitu ya, soal misalnya COVID, soal apa dibilang COVID nggak ada lah, obatnya inilah segala macam gitu. Nah mungkin mereka itu awalnya mungkin punya niatan baik supaya orang lain cepat sembuh gitu lah. Tapi justru karena itu nggak valid, jadi makin ini kan silang sengkarut kan. Nah jadi kita perlu cek gitu loh. Nah dan kupikir kita harus based on medis sekarang ya. Ya, sesuai dengan ilmiah lah maksudnya. Jadi memang scientific untuk hal itu gitu. Dan itu juga kadang-kadang yang saya suka pakai bang, kalau ketemu sama orang yang yakin banget ya, misalnya dia sebar gitu kan, COVID itu bukan virus misalnya gitu, atau apalah misalnya presiden itu gini-gini gitu kan. Nah saya biasanya akan nanya langsung gitu ke dia, supaya semacam ini ya, semacam karena banyak orang yang suka nyebar, habis itu hilang gitu kan, habis itu pergi ya udah, orang mau komentar ribut juga dia pergi aja. Kan gitu ada efeknya kan? Iya gitu. Tapi nah, biasanya kalau orang-orang kayak gitu saya suka tanya balik gitu kan. Nah misalnya kalau COVID gitu kan, ya menurut kamu virus itu kayak gimana memang gitu. Jadi kebanyakan rata-rata pasti ditanya yang esensial. Jadi virus itu apa, cara nyebarnya kayak gimana memang menurut kamu. Terus masalahnya yang diserang apa. Jadi lebih detail soal apa. Ternyata dia nggak ngerti sebenarnya gitu. Jadi dia malah ya udah itu aku mah cuma nyebarin doang gitu. ini cuma sekedar share. Mohon maaf ya, sekedar mengingatkan gitu katanya doang. Jadi sebenarnya tapi kan kita tahu bahwa kita menangkap bahwa mereka care sebenarnya awalnya. Betul. Tapi memang perlu kita nggak bisa lah. Artinya sekarang ini di tengah bebasnya informasi sekarang ini kita nggak bisa lagi asal main terima. Kita harus filter dulu lah gitu. Even kadang-kadang kan orang-orang deket kita kan, kita nggak enak ngebantah, atau juga mungkin orang yang kita hormati gitu kan, atasan atau kalau di keluarga mungkin yang lebih senior di keluarga, paman, ayah, ibu gitu kan, jadi agak berat ya kalau gitu. Nah itu memang itu perlu dengan cara yang karena kita keluarga, misalnya kita dekat gitu kan. Jadi kayak misalnya aku nih sama keluarga aku sendiri, aku bilang maksudnya caranya memang dengan bahasa keluarga gitu. Dan itu bisa lebih masuk lah sama mereka gitu. Dan ya ini yang harus kita lakukan, tugas kita gitu. Kita yang melek tentang informasi, kita yang melek tentang betapa perlunya bahwa kita harus memang cross check apa yang kita terima. Ya kita harus harus lebih progresif lah untuk menyampaikan itu pada teman-teman yang masih menyebarkan yang seperti itu. Dan sebenarnya mudah ya, maksudnya bukan mudah-mudah banget, tapi kan kita sebenarnya bisa cari kan sebenarnya. Begitu kita dapat berita satu hal gitu, kita kan bisa searching kan, ini benar atau enggak, atau paling enggak dari apalah yang disebut dia, tokohnya siapa atau apa. Kalau enggak, kalau abal-abal kan kita bisa langsung tahu enggak yakin ini gitu. Iya, kalau aku pikir kalau medianya abal-abal lah ya udahlah, enggak usah lah, misalnya apa namanya gitu. Jangan disebut banget. Jangan sebut ya. Gitu, tapi ya itu ya, kadang-kadang ada media opini dianggapnya berita gitu kan, padahal kadang-kadang suka kayak gitu, tapi ya inilah yang perlu kita kasih juga ya ke teman-teman. Nah, teman-teman mungkin juga kalau punya tips kali ya bisa juga ya komentar kira-kira gimana kita ini, dan kenapa orang sih bisa segitunya sama hoax ya, segitunya sama ini, dan ya bisa nyebarin. Fanatik loh gitu, sampai ada yang fanatik sampai yang bela-belain sampai ribut gitu loh. Gue pikir ini udahlah yang dibela salah terus masih fanatik gitu, maksudku ya ini yang rugikan kita gitu. Mental kita juga hancur gara-gara itu gitu. Dan ya kita perlu belajar ya, di tengah derasnya informasi kan, informasi bisa macam-macam ya. Jadi ya nggak semua harus diberi intensi yang sama, nggak semua harus diperhatikan segitunya gitu ya. Jadi ya memang harus lebih santai dan lebih kritis tadi ya untuk lihat kayak gitu.
Itu kayaknya Bang, kayaknya apa lagi nggak kira-kira? Ada lagi nggak? Cukup kali itu aja ya. Biar nggak ribet nanti, soalnya nanti kalau ini kepanjangan nanti kita. Iya, teman-teman kalau ada komentar soal kenapa bisa hoax menyebar cepat dan juga kenapa cara-cara kita supaya kita bisa tips praktis lah ya supaya kita bisa menghindari hoax, mungkin bisa ikut komentar di sini ya. Gitu ya. Dan kalau punya ide juga boleh komen. Oke. Sip. Itu aja kali ya. Oke. Kawan-kawan vokal terima kasih. Bang Terima Masar juga kasih. makasih. Peace.